Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mau tidur, ya tapping sebentar. Ini sedikit saya rangkum sikap saya terhadap Pahlawi. Sampai 2000 berapa ya? 2020 itu saya masih akrab sama teman-teman Pahlawi. Ya nggak merasa lebih tinggi juga. Mungkin saya sedikit buka rahasia ya. Kalau dengan dengan Wali Songo itu saya mungkin masih tersambung lewat nenek saya. Makanya saya juga nggak menganggap mereka terlalu tinggi gitu ya. Kalau saya marahi, marahi aja. Di kantor juga nggak ada tuh. Ya ada Balawi itu panggil Habib juga nggak ada yang malah kayak diolok-olok dipanggil Habib. Karena kami itu lingkungannya lingkungan akademik. Yang diperhatikan ya gelar akademiknya. Gelar akademiknya setara, yang diperhatikan ya karyanya gitu. Ya, jadi Balawi itu masih saya anggap sebagai apa ya, saudara sebangsa. Mereka sah sebagai WNI kan, punya hak dan kewajiban yang sama sebagai WNI. Kan ada di Pancasila kita kan udah ada, kita nggak perlu mempersoalkan sila pertama udah sama kan ya. Sila keduanya itu ada adil, sila ketiga persatuan, dan sila kelima juga keadilan sosial. Artinya bangsa ini itu menganut kesetaraan, itu prinsip demokrasi. Semua orang setara. Yang membedakan seperti nenek moyang kita dulu. Nenek moyang kita dulu kan mengenal catur warna. Kita tuh menganut prinsip meritokrasi. Jadi yang beda dari kita itu adalah kemampuan kita, spesialisasi kita dengan kompetensi kita itu. Kita mewarnai bangsa ini. Bukan nasab kita. Dan di sini saya melihat beberapa Pahlawi ini lebih mencintai nasabnya daripada bangsanya. Kalau mereka masih merasa bangsa Indonesia loh ya. Kalau mereka masih merasa bangsa Indonesia, yakin bahwa anak keturunannya nanti masih tinggal di Indonesia, pasti akan berusaha segera menyelesaikan masalah ini dengan cepat, dengan anggun, dengan ilmiah, dan dengan terhormat. Kehilangan nasab itu bukan bikin kita jadi nggak terhormat, tetap terhormat kalau kita menyelesaikan masalahnya dengan cara terhormat. Tapi coba lihat apa yang kalian lakukan. Ya, framing macam-macam. Bahkan saya berangkat dari ilmu biologi ya, sebuah cabang ilmu pasti. Jadi kalian bikin narasi aneh-aneh. Tes DNA harus dibandingkan langsung dengan mamali lah katakanlah. Emangnya gali kubur ya. Nggak ada textbook nyebut segitu itu. Kita terbuat daging, dari darah, dan itu kan dari DNA yang kita warisi dari nenek moyang kita. Yang bandingkannya dengan saudara kita. Kalau memang ada keturunan sama ya Balawi yang ngaku keturunan Nabi, ya bandingkannya harus sama-sama keturunan Nabi. Selama ini apa yang kalian buat narasinya? Harus bandingkan, ya kasih itu Yuya itu yang jelas itu. G2A2 bandingkan aja kalian dengan dia. STR-nya masih ada yang sama, walaupun saya baca STR-nya Yuya itu yang khusus untuk penelitian, untuk menghadapi apa sisa-sisa manusia gitu. Tapi pasti ada yang sama dengan kalian. Pun kalau kalian nasabnya putus, kalian tuh masih manusia yang beruntung. Paling enggak nasab kalian sampai pakai mukodam tuh masih tercatat. Saya yang orang Jawa cuma tahu kakek buyut saya nggak tahu. Mungkin suatu saat kalau sudah sudah longgar mungkin saya akan ambil tes DNA. Tapi untuk sekarang itu saya nggak merasa penting buat apa. Sampai ya kuliah sampai selesai, dapat beasiswa juga lebih dari sekali, itu juga nggak pernah ditanya nasab saya, yang ditanya proposal saya gitu. Jadi saudara-saudaraku Balawi,
eh, selesaikan masalah ini dengan cara yang elegan, dengan cara yang ilmiah, terhormat, untuk membuktikan kalian cinta bangsa ini. Itu kalau kalian yakin bahwa anak-anak turun kalian akan terus di sini. Atau kalau kalian habis ini mikir eksodus mana, ya terserah. Keamanan juga nggak mungkin. Makanya saya nggak mungkin namanya karomah Habib-Habib kalian. Kalau karomahnya bener tuh Yaman udah beres. Mending kalian ngurus kampung halaman kalian lah daripada kesini. Kalau kesini lebih mirip ngungsi. Tempat kampung halamannya berantakan, terus kesini itu lebih mirip ngungsi. Dan untuk yang mungkin yang datang lebih dulu, saya nggak bisa mungkin kalau dibilang pribumi ya boleh-boleh aja kan. Moyangnya jauh lebih dulu dari datangnya daripada bala. Ini pelajaran lah, kita jangan jadi kaum inferior lah. Begitu ada orang bilang keturunan Nabi nggak bisa kita konfirmasi terus kita iya ini aja. Masa ada yang nyium kaki Habib yang nggak jelas ilmunya, belum tentu dia pernah nyium kaki gurunya yang ngajari baca tulis. Itu kan keterlaluan. Kalian bisa hidup cari nafkah itu kan guru-guru SD kalian itu yang ngajari baca tulis. Itu belum tentu kalian perlakukan seperti itu. Kita juga ngadepin orang tuh lihat kanan kiri juga. Apa pernah Balawi itu bisa jualan nasab di depan saudara-saudara kita Muhammadiyah? Enggak bisa. Nah, tinggal di Jogja ini tangga saya Muhammadiyah semua. Enggak ada yang percaya tuh. Apalagi Al-Irsyad itu yang sekampung sama Balawi. Enggak ada yang percaya mereka keturunan Nabi. Nah, kita orang jauh banget dari Timur Tengah malah langsung percaya. Padahal nggak ada alat yang dipakai untuk mengkonfirmasi. Jadi itu saja ya untuk Balawi. Kalian itu saudara saya. Tapi ini selesaikan persoalan ini dengan anggun, dengan ilmiah, dengan terhormat. Agar cepat selesai dan menunjukkan kalian cinta bangsa ini. Karena habis itu persoalannya kan reintegrasi kembali. Bagaimanapun ada luka di sekarang ada masalah seperti itu kan yang tanda petik pribumi itu kan kalian lukai. Kalau kita menyelesaikan masalah ini, kita bisa rekonsiliasi dengan cepat. Kita bisa selesaikan lukanya dengan cepat, dengan obat yang tepat. Tapi kalau berlarut-larut, lukanya justru makin dalam. Luka yang nggak selesai itu kan jadi infeksi. Ya kalau bakterinya satu mending, kalau bakterinya banyak gimana? Dan untuk yang tanda petik pribumi, kita review sikap kita gitu ya. Kita tuh selama ini kayak dibuat rendah diri gitu, nggak percaya diri dengan identitas kita. Ada orang ujuk-ujuk datang merasa bilang keturunan Nabi terus merasa kita lebih rendah dari mereka. Padahal coba dengan terbukanya masalah ini kita bisa lihat nenek moyang kita abad ke-8 sudah ngapain aja. Nenek moyangnya Balawi itu abad ke-8 ngapain ya Pak? Nggak jelas identitasnya. Maharaja Dharanindra itu kakaknya Raja Samaratungga. Itu kuasanya udah sampai Kamboja sana. 48 tuh. 9 nih. 89 itu. Yang namanya Balawi ngapain? Apa yang bisa mereka banggakan? Waktu Maharaja Erlangga bikin pasar, bikin bendungan, bikin jalan untuk kemakmuran rakyatnya. Bahkan sampai sekarang tuh nama Erlangga harum, banyak yang dipakai anak-anak. Moyangnya Balawi itu ngapain? Belum jelas identitasnya.
Sekarang budaya kita tuh dicabuti satu-satu dengan perasaan rendah diri seperti itu. Orang punya nama Jawa malu, ganti kalau nggak nama Arab ya nama Barat lah. Padahal Rasulullah merasa orang Arab, dia bangga dengan kearapannya, anak-anaknya namanya semua dinamai Arab. Nabi-nabi Yahudi juga sama, bangga dengan keyahudiannya, anak-anaknya dididik Yahudi dan dinamai dengan nama-nama Yahudi. Kalau kita sebagai orang Jawa itu pelan-pelan mulai lenyap identitas kita, identitas budaya kita. Dari nama, terus seperti saya udah nggak bisa baca huruf Jawa. Padahal saya kuliah di Korea dulu. Anak Korea itu yang namanya pakai nama Korea. Bisa baca huruf pertama yang mereka bisa baca itu huruf Korea, bukan huruf Latin malah. Makanya saya kalau ketemu satpam tua-tua itu malah mereka nggak bisa baca huruf Latin tuh, yang bisa dibaca huruf Korea. Coba lihat bangsa-bangsa Asia Timur itu kan bangga dengan identitasnya. Dalam Al-Quran pun dibilang kan bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling mengenal dan saling tolong-menolong. Itu artinya agama pun menghargai identitas primordial seseorang. Yang penting dia nggak merasa lebih tinggi dari bangsa lain. Dia berbeda dengan bangsa lain, biar saling mengenal gitu ya. Saling menolong, bukan saling berperang gitu, atau saling merendahkan, bukan. Saya rasa kalau kiamat nanti, Rasulullah itu akan bangga dengan banyaknya bangsa yang menjadi umat. Mungkin satu-satunya nabi yang punya keistimewaan seperti itu cuma Rasulullah. Kalau Nabi Adam kan karena keturunannya, semua bangsa itu keturunannya. Nabi Nuh itu mungkin juga sama. Tapi Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang bisa berbangga bahwa umatnya itu dari beragam bangsa. Jadi kita nggak perlu menyeragamkan diri untuk menjadi umat Rasulullah Muhammad. Karena dengan keragaman itu saya rasa Baginda akan bangga bahwa Islam itu menyebar kemana-mana. Dan alhamdulillah di Indonesia itu tanpa kekerasan ya ada lah, tapi tidak seperti penaklukan Mughal atau penaklukan Abbasiyah atau penaklukan Ottoman, enggak. Kita kan jalurnya jalur besanan, jalur dagang gitu. Jadi itu saja saya rasa yang Balawi, kita selesaikan masalah ini dengan elegan, dengan ilmiah, dengan terhormat. Kalaupun nasab kalian terbukti tidak bersambung, kalian sudah beruntung. Paling enggak nasab kalian tuh bisa dilacak sampai wakil mukodam. Sini suku Jawa dan suku Sunda itu tidak menikmati keistimewaan itu dan tidak merasa memerlukan keistimewaan macam itu memang. Yang pribumi, tanda petik ya pribuminya, itu jangan gampang minder. Kakek moyang kita hebat-hebat. Kalaupun orang yang perlu kita cium tangannya atau cium kakinya, satu orang tua kita, satu guru kita. Termasuk guru yang ngajari baca tulis waktu SD itu. Itu saja, udah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.